Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang terjadi di alam. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ini adalah gambar dari peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Lalu, apa sih penyebab terjadinya bencana alam? Bencana alam terjadi karena dua faktor. Yang pertama, bencana yang terjadi karena alam itu sendiri, contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, angin topan, atau angin puting beliung, dan tsunami. Yang kedua, bencana yang terjadi karena ulah atau perbuatan manusia, contohnya seperti banjir dan tanah longsor. Lalu, bagaimana agar tidak terjadi bencana alam? Untuk menghindari terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Mengapa? Karena ketika kita menebang pohon sembarangan, maka hutan-hutan akan gundul dan tidak ada resapan air, sehingga ketika hujan turun, tanah akan mudah longsor. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, maka sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air, dan ketika hujan turun, air akan tergenang dan terjadilah banjir. Tentu, kita tidak menginginkan hal itu terjadi, bukan? Lalu, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mendapat musibah bencana alam? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sikap kita terhadap orang yang mendapat musibah bencana alam yaitu dengan yang pertama, mendoakannya, yang kedua, membantu dengan memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian, sebab mereka sangat membutuhkannya. Lalu, bagaimana jika kita yang mendapat musibah bencana alam? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita mendapat musibah bencana alam, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bersabar. Yang kedua, bertawakal kepada Allah dengan berdoa meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, ikhlas menerima apa yang terjadi. Dalam Al-Quran, Allah juga sudah memberikan petunjuk kepada kita pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi, ketika kita mendapat musibah, maka kita harus bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Ustazah yakin, insya Allah, anak-anak soleh dan soleha mampu bersikap seperti yang Ustazah sampaikan. Tetap jaga lingkungan dan selalu berbuat baik, serta tak lupa menjalankan sholat 5 waktu ya. Demikian pembelajaran dari Ustazah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.